Assalamualaikum sahabat Islami keren. Dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya Azmi untuk menemani dan memberikan informasi yang tidak bermaksud merendahkan siapapun di sini, tapi hanya untuk saling berbagi, sekaligus memeriahkan channel Islami yang semakin sepi. Sahabat Islami keren, kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu saja diwarnai dengan keunikan dan teladan yang bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan. Begitu juga dengan kehidupan rumah tangga yang beliau bina bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun juga terdapat banyak permasalahan seperti rumah tangga pada umumnya, tapi beliau dan istrinya senantiasa menunjukkan kasih sayang dan kepedulian terhadap pasangannya. Itulah sebabnya kehidupan Nabi bersama Sayyidah Aisyah ini sangat cocok kita terapkan dalam kehidupan karena saking romantisnya. Namun seperti apakah keromantisan Rasulullah kepada istrinya Aisyah? Eits, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe tidak memungut biaya dan juga tidak mengurangi jatah umur kita hidup di dunia. Gitu ya. Sahabat Islami keren, Sayyidah Aisyah ialah salah satu istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia merupakan satu-satunya istri baginda Nabi yang dinikahi ketika masih gadis atau perawan. Meskipun tidak dikaruniai keturunan dari pernikahan tersebut, namun dengan menikahnya Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersampaikanlah ratusan ribu hadis kepada umat, terutama hadis yang mengenai urusan para wanita. Sayyidah Aisyah lahir di Mekah pada tahun 613 atau 614 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abi Quhafah atau lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq, sementara ibunya bernama Ummu Rumman. Usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi Sayyidah Aisyah ialah 50 tahun. Sedangkan Sayyidah Aisyah sendiri pada ketika itu masih berusia 6 tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah atas usulan salah seorang sahabat dari kalangan wanita yang bernama Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Tidak hanya itu, Allah juga memberi wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpinya. Selama 3 malam berturut-turut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memimpikan hal yang sama. Dalam mimpi itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril datang kepadanya dengan membawa seorang wanita yang ditutupi kain sutra. Lalu malaikat Jibril berkata, "Inilah istrimu." Setelah mendengar itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun membuka penutup wajah si wanita tersebut. Lalu terlihatlah kepadanya bahwasanya wanita itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergumam dengan berkata, "Jika ini kehendak Allah, pasti akan terjadi." Sahabat Islami keren, lalu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa yakin, beliau pun mengirim Khawlah untuk meminang Sayyidah Aisyah kepada orang tuanya. Kemudian, setelah mendengar maksud kedatangan Khawlah, Abu Bakar dan istrinya pun menyetujui pinangan dari Rasulullah tersebut dengan tujuan agar silaturahmi dengan sahabat kesayangannya itu semakin erat. Lalu, setelah semua persiapan selesai, kemudian dinikahkanlah Aisyah dengan Rasulullah pada ketika itu dengan mahar 200 gram emas murni atau sebanyak 500 dinar yang kalau dirupiahkan mencapai 1,3 miliar rupiah. Pada kaget kan? Ternyata Nabi sebegitu baiknya kepada sang istri.
Ya, memang sebaiknya begitu, karena sebaik-baik lelaki adalah yang memahalkan mahar untuk istrinya, dan sebaik-baik wanita ialah yang meringankan mahar dari suaminya. Kalau begini kan tentram jadinya. Sahabat Islami keren, walaupun terpaut usia yang sangat jauh, hubungan pernikahan mereka berdua bisa dibilang sangat baik-baik saja dan bahkan sangat romantis daripada pernikahan-pernikahan yang lainnya. Karena meskipun telah menikahi Aisyah, Rasulullah sama sekali tidak menggaulinya karena mengingat usianya masih sangat belia. Bahkan beliau membolehkan Aisyah untuk bermain bersama teman-teman sebayanya. Begitulah pengertiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya itu. Lalu pada ketika usia Aisyah mencapai 9 tahun, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hidup sepenuhnya dengan sang istri. Disinilah puncak sang baginda memperlihatkan kepada Sayyidah Aisyah betapa romantisnya beliau. Dari Sayyidah Aisyah berkata, manakala aku melihat Nabi sedang senang, aku mengatakan, "Duhai Nabi, tolong doakan aku ya." Lalu Nabi mengatakan, "Allahumma ghfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma aghlabat." Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang dulu maupun yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang tampak. Mendengar doa suaminya itu, Aisyah tertawa terkekeh-kekeh sampai kepalanya jatuh ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kemudian berkata, "Apakah kau senang dengan doaku tadi?" Kemudian Aisyah menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak senang didoakan olehmu?" Nabi berkata lagi, "Itulah doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk umatku pada setiap solat." Sahabat Islami keren, keromantisan Nabi tidak hanya berupa rayuan kepada istrinya saja, tetapi pada ketika makan bersama sang istri, sang baginda juga menunjukkan cara agar selalu awet dalam rumah tangga. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Saya dulu biasa makan his atau sejenis bubur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Pernah juga pada suatu ketika Aisyah justru memberi air garam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tidak sengaja. Padahal waktu itu Nabi baru saja pulang dari suatu peperangan yang sangat melelahkan. Walaupun minuman yang disajikan Aisyah terasa begitu asin, namun ia tidak memarahi Aisyah karena beliau mengerti betul kalau istrinya itu sedang sangat sibuk di dapur untuk menyiapkan makanan untuknya dan terburu-buru pula untuk menyambut kepulangannya. Wah, tentunya perlakuan seperti ini sangat dianjurkan dalam hubungan suami istri ya. Karena dengan demikian, hubungan suami istri akan semakin erat dan tidak lekang oleh berjalannya waktu dan usia. Sahabat Islami keren, sangat banyak sekali keromantisan antara Aisyah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu mandi bersama, minum pada bekas bibir sang istri, dan makan pada bekas gigitan sang istri. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuguhkan sebuah wadah air kepadanya. Kemudian aku minum dari wadah itu sedangkan aku dalam keadaan haid. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wadah tersebut dan meletakkan mulutnya di bekas tempat minumku. Terkadang aku mengambil tulang yang ada sedikit dagingnya, kemudian memakan bagian darinya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan meletakkan mulutnya di bekas mulutku. Hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Sahabat Islami keren, romantisnya Nabi Muhammad tidak hanya itu saja. Nabi Muhammad juga sangat memanjakan Sayyidah Aisyah dengan cara memanggil Aisyah dengan panggilan kesayangannya. Bahkan panggilannya tersebut berbeda-beda tergantung suasana hati Sayyidah Aisyah. Untuk panggilan sehari-hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah dengan panggilan Humairah yang berarti putih kemerah-merahan untuk menunjukkan kecintaannya. Terkadang Nabi juga memanggilnya dengan nama Aish untuk menunjukkan keimutan dan kesayangannya. Nah,
kalau Sayyidah Aisyah sedang cemberut atau marah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mencubit manja hidungnya dan memanggilnya dengan nama Uwais, yaitu panggilan masa kecil Sayyidah Aisyah. Wah, siapa di sini yang pengen cepat-cepat nikah? Ayo. Sahabat Islami keren, walaupun terbilang romantis, rumah tangga Nabi Muhammad juga pernah mengalami permasalahan seperti masalah ekonomi, sama seperti rumah tangga konvensional lainnya. Sayyidah Aisyah pernah bercerita bahwa pernah suatu ketika dirinya tidak pernah melihat nyala api di rumah para istri Nabi Muhammad SAW selama 3 bulan. Dalam waktu selama itu, mereka hanya bertahan hidup dengan bermodalkan kurma dan air saja. Karena dihimpit oleh masalah ekonomi itulah, membuat para istri Nabi Muhammad, termasuk Sayyidah Aisyah, mengadu kepada baginda dan meminta tambahan nafkah agar mereka bisa menghias diri dan berpakaian lebih layak. Mendengar tuntutan tersebut, kemudian Nabi marah lalu menundukkan kepala dan beliau tidak menemui mereka untuk beberapa saat. Kemudian turunlah wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah supaya ku berikan kepadamu mut'ah dan kuceraikan kalian dengan cara baik. Dan jika kalian menghendaki ridha Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa saja yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar." Quran Surah Al-Ahzab ayat 28-29. Sahabat Islami keren, setelah mendapatkan wahyu tersebut, lalu Nabi Muhammad SAW langsung mengumpulkan istri-istri beliau dan membacakan ayat tersebut. Mereka disuruh memilih hidup sederhana bersama beliau atau diceraikan secara baik-baik agar kehidupan mereka memperoleh nafkah yang lebih layak. Sebetulnya, Nabi Muhammad memberi kepada istrinya itu tempo untuk memikirkan dan memutuskan hal tersebut. Namun Sayyidah Aisyah tanpa ragu dan pikir panjang, langsung memilih tetap hidup sederhana bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Begitulah Sayyidah Aisyah, beliau tidak hanya cantik, tapi juga cerdas dan bijaksana. Idaman banget pokoknya ya. Sahabat Islami keren yang dimuliakan Allah, itulah sedikit kisah keromantisan Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidah Aisyah. Sungguh banyak sekali kekurangan pada penyampaian dan informasi yang saya berikan. Semoga dengan video singkat ini bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan, dan bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Terbaiklah pokoknya. Oh ya, bagi yang jomblo, semoga Allah memberikan istri terbaik seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bissawab. Saya Azmi mewakili diri sendiri mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan penyampaian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.